Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya De Ananta dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Nah, di sini saya akan mewawancarai 3 orang narasumber, yang mana 3 orang ini adalah seorang PNS, pedagang dan juga konsumen guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Paijah. Nah, mungkin langsung aja nih di awal video saya memperkenalkan siapa sih 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Rahmawati, seorang PNS, di mana dia bekerja sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua ada Bapak Sabri sebagai pedagang mobil. Dan yang ketiga ada Ibu Daritanor sebagai konsumen. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, apa makna bekerja bagi Ibu dan apa tujuan Ibu bekerja? Ya, baik. Pertanyaannya adalah apa makna bekerja dan apa tujuan bekerja? Yang pertama dulu adalah makna bekerja. Bekerja itu adalah salah satu aktivitas ikhtiar manusia sebagai fitrah manusia untuk menjalani kehidupan, karena manusia harus wajib berikhtiar. Itu untuk makna bekerja. Bekerja juga kadang diartikan tidak berupa harus ikhtiar yang menghasilkan materi, tapi juga ikhtiar yang menghasilkan manfaat bagi orang di sekitar. Itu kurang lebih kalau makna bekerja. Kalau untuk tujuan dari bekerja, secara umum tujuan bekerja itu adalah untuk mencari hal yang berkenaan dengan materi. Orang mengatakannya adalah uang. Tapi ada juga pekerjaan yang tidak selalu atau tidak semua tujuan pekerjaan itu adalah untuk menghasilkan uang. Ada banyak tujuan lain juga yang dihasilkan dari bekerja, aktivitas bekerja. Ya, misalnya kita dengan bekerja bisa mengisi waktu yang bermanfaat untuk hal-hal yang baik. Kemudian dengan pekerjaan juga kita bisa mengembangkan koneksi. Koneksi itu kenalan dengan orang-orang lain, orang-orang baru yang nanti juga akan bermanfaat untuk hidup kita. Pekerjaan juga memperluas wawasan. Kita bekerja dengan basic latar keilmuan bagi yang sudah punya pendidikan atau yang pendidikannya rendah, dengan pengalaman bisa menambah wawasan berupa ilmu baru dari orang yang ditemui yang baru, atau wawasan baru dari orang yang ditemui dari selama kita bekerja. Karena kita bekerja pasti bertemu orang lain ketika bekerja itu. Kemudian juga bekerja seringkali juga untuk kesehatan mental. Nah, ini yang jarang terdengar. Kenapa kesehatan mental? Karena dengan bekerja orang bisa mempunyai kestabilan ekonomi, kestabilan materi. Karena orang hidup butuh materi. Kalau dia materinya cukup, dia akan terhindar dari stres. Itu untuk kesehatan mental. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah bekerja itu sebenarnya adalah ibadah. Itu yang paling penting dari semua yang sebelum-sebelumnya. Karena ini tujuannya untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi dari saya pribadi itu yang paling penting di antara yang sebelum-sebelumnya tadi yang sudah dijabarkan. Itu tujuan kerja. Itu jawaban dari apa tadi? Makna bekerja dan tujuan bekerja. Oke, kemudian bagaimana nih pandangan Ibu tentang time is money? Baik, time is money. Waktu adalah uang, kata orang begitu ya. Waktu adalah uang. Memang itu prinsip orang kebanyakan. Waktu adalah uang. Jadi artinya setiap pekerjaan yang memakai waktu, maka prinsipnya itu adalah harus bersifat menghasilkan materi. Uang itu dalam pengertian umumnya adalah materi. Jadi dengan prinsip yang seperti itu, uang berarti setiap aktivitas itu harus menghasilkan uang dan materi-materi lain. Artinya kalau pekerjaan itu tidak menghasilkan itu, maka akan dianggap sebuah kegiatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itu secara umum. Tapi kalau bertanya pendapat saya pribadi, tidak selalu waktu itu adalah uang. Ada banyak yang penting dari waktu gitu ya. Misalnya saya lebih suka menyimpulkan waktu itu tidak sempit secara uang saja, tapi waktu adalah kesempatan. Ada banyak jenis kesempatan yang diambil dari waktu. Yang pertama kesempatan untuk kita bisa melakukan hal yang baik dari waktu. Jadi semakin banyak waktu, semakin banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kemudian hal yang lain, kesempatan yang lainnya adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif bagi lingkungan sekitar. Karena tidak selalu waktu itu tidak selalu untuk diri kita sendiri, tapi juga kita mempunyai tujuan untuk bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya waktu adalah kesempatan untuk itu kalau waktu adalah untuk melakukan kebaikan orang lain, itu arahnya ke orang lain, dan juga berkenaan dengan arahnya ke kita sendiri. Itu ke waktu adalah kesempatan kita untuk healing. Healing itu semacam kegiatan untuk menyehatkan jiwa, menyehatkan raga dari kegiatan-kegiatan kita ketika bekerja. Karena kalau kita bekerja, mungkin waktu kita banyak terpakai, kita sibuk, kita lelah jiwa, lelah mental, sehingga kita perlu waktu. Jadi waktu adalah kesempatan untuk melakukan healing, entah dalam bentuk liburan, ke tempat-tempat yang bisa memberikan hiburan gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah waktu itu adalah kesempatan untuk melakukan ibadah.
Ini yang paling penting sepertinya. Bukan sepertinya ya, ini paling penting. Waktu adalah kesempatan untuk ibadah. Jadi waktu yang kita gunakan itu dengan menyempatkan untuk melakukan ibadah. Yang apalagi kalau ibadah itu hal yang utama dari sekian banyak kegiatan lain. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai waktu adalah uang. Jadi dengan tambahan-tambahan waktu yang tidak selalu berarti uang. Ya. Baik, kemudian bagaimana nih Ibu mengatur waktu dalam bekerja dan juga ibadah? Waktu bekerja dan ibadah. Waktu antara bekerja dan ibadah gitu ya. Mengatur waktu antara bekerja dan ibadah. Nah, dari beberapa tadi yang sebelumnya selalu saya tekankan bahwa dari banyak hal yang dilakukan, banyak tujuan, banyak penjelasan tentang makna, yang selalu ditekankan adalah masalah ibadah. Lalu bagaimana mengatur waktu dalam hal urusan ibadah? Ibadah itu adalah mempunyai tujuan yang luas, tidak hanya untuk urusan dunia, tapi nanti akan berdampak ke kehidupan selanjutnya di akhirat. Lalu bagaimana mengatur waktu? Ketika kita bekerja, tentu ada beberapa kondisi ketika bekerja. Yang pertama, jika kondisi pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang jangka waktu menyelesaikannya itu panjang, maka kita punya kesempatan untuk ibadah. Ibadah adalah di sini titik tekannya adalah sholat gitu ya, karena ada banyak ibadah lain, tapi kita tekankan ke sholat. Usahakan sholatnya di awal waktu, gitu kan? Karena tentang pekerjaan itu masih panjang untuk diselesaikan. Tetapi jika pekerjaan itu memang sangat penting dan harus selesainya cepat, maka boleh ibadah diundur, tapi dengan tidak melewati batas waktu yang berkenaan dengan sholat. Nah itu saya kira simpel sebenarnya kalau bagaimana mengatur antara waktu dan ibadah gitu ya, bagaimana waktu ini berkenaan dengan pekerjaan tentunya tadi itu. Baik, usaha apa yang Anda jalankan sekarang? Ya, kalau saat ini ya semenjak kemarin adanya saya bukan skill istilahnya menjadi peklar lah kalau dalam bahasa kita itu dalam berdinas dan banyak saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar pasti. Baik, kemudian bisa menjelaskan terkait modal usaha dan distribusi dari klien dalam usaha Anda? Oh ya, memang ini agak spekulasi kemarin. Awalnya saya memiliki satu unit mobil Hilux yang mana mobil itu saya jual dengan harga yang cukup untuk membeli 22 unit mobil. Jadi mobil kecil kita dapat 2 unit. Itu yang saya kasarkan kembali. Terus jadi masalah kami memang karena saya itu tergabung dalam sebuah grup baik Facebook ataupun WhatsApp, grup lokal lah. Jadi ada yang se-provinsi dan se-Indonesia, sehingga untuk sasaran pemasaran kita memiliki jaringan-jaringan. Nah lalu sebelum unit ini kita pasarkan biasanya kita cari dulu potensi calon pembeli ini kebutuhannya biasanya rata-rata mobil merek apa, kemudian kisaran harga berapa. Nah lalu itu yang kita sesuaikan dengan membuat modal kita. Demikian. Baik, kemudian ketika bisnis konsumen seperti apa yang Bapak lakukan dalam bisnis Bapak? Bisa Bapak ceritakan? Layaknya seorang peklar ataupun broker akan punya dagangan. Di sini memang kita kalau ingin kita usaha ini untuk bisa berkesinambungan ke jangka panjang dan barokah, sehingga kita sebelum kita memasarkan produk ini, sebelum kita jual kembali unit yang kita beli dari rekan ataupun dari masyarakat, itu kita pastikan dulu kondisi mobil ini harus benar-benar ada istilah minim ataupun tidak terlalu banyak PR baik dari kesehatan engine-nya, dari eksterior interiornya. Sebelum kita menjadi jual, kita mengkondisikan diri kita dulu sebagai unit. Apabila unit yang kita jual kita merasa puas, sudah merasa bangga, sudah merasa cukup sehat untuk dibawa jalan jauh, maka saya pastikan pembeli juga akan merasakan hal yang sama seperti kita. Tadi tentu ini supaya dia membeli unit walaupun ini membutuhkan murah adalah pakai salah, tapi dia akan berbicara dari mulut ke mulut. Oh, kita pergi dengan itu Pak Sabri saja, karena biasanya kalau mobil dari dia itu kita tidak mengecewakan. Itulah karena salah satunya kita ini ya, barokah dalam usaha kita, walaupun hasilnya kecil, tetapi itu akan membawa pikir-pikir yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita ini karena supaya usaha kita jangka panjang dari mulut ke mulut, konsumen kita ini akan mempromosikan. Dan seperti kata-kata tadi, kita memilih saja karena unitnya bagus, sehat dan tidak mana kita itu. Inilah pada awal dan yang selalu kita laksanakan. Baik Ibu, bagaimana konsep konsumsi yang Ibu terapkan selama ini? Sesuai kebiasaan konsep konsumsi kami yang kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pasti bersih, higienis, diingatkan bagi tubuh dengan pola konsumsi yang secukupnya. Kemudian, apa tujuan konsumsi lagi Ibu? Pada dasarnya, konsumsi yang bermanfaat bagi kita semua itu untuk bertumbuh kembang dengan pola hidup sehat. Sepemahaman Ibu, bagaimana Islam mengatur etika konsumen dan konsumsi dalam Islam? Dalam etika konsumsi kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan akal dan pikiran, hal yang paling diutamakan adalah konsumsi suatu makanan yang halal dan tidak merusak kesehatan.